Oke, puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, masih dengan semangat dan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Mari pada siang hari ini kita sama-sama mau belajar tentang bagaimana firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sebelum itu mari kita mau menyanyikan satu pujian. Allah bangkit bersoraklah. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorak bersama-sama dalam Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Lebih semangat lagi kita mau katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu Allah. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Yudi dan berbicara. Silakan duduk jemaat Tuhan. Selamat
Siang, shalom. Ya, baik. Siang hari ini kita akan bersama-sama disegarkan lewat pembicara baru. Ya, sebenarnya dari tahun lalu saya sudah minta untuk ayo datang gitu. Nah, jadi ini namanya adalah missionary. Jadi di dalam Presbyterian ada istilah namanya missionary. Missionary ini adalah yang diberikan tugas misi bukan secara lokal tetapi pergi keluar. Jadi misalnya kalau saya pergi ke Singapura misalnya, meskipun saya pendeta, saya juga bisa disebut sebagai misionari gitu. Ya, dikenalnya seperti itu. Dengan misi untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan beliau ini sekolah teologia, udah ambil masternya, dokternya juga, dan saya muridnya. Saya muridnya gitu, meskipun umur kita jauh beda, enggak jauh beda gitu ya. Baik, kita sambut dengan sambutan orang kudus, haleluya, ketika misioneri Hera ke depan, silakan. Haleluya. Yes. It's a great honor to be invited to speak here today. Sangat terhormat karena diundang pada hari ini. I've always wanted to see Pastor Yudi's church. Saya selalu ingin melihat gereja Pendeta Yudi. Yeah, Pastor Yudi and me, we did a lot of missionary work in the past for almost maybe over 10 years together. Pendeta Yudi dan saya melakukan pekerjaan misi mungkin sekitar lebih dari 10 tahun. Yeah. And the reason why I'm speaking English today is because he told me to. Alasan misioneri Hera berbahasa Inggris karena saya yang minta. So the title today you can see is Do You Believe This? Tema hari ini adalah percayakah engkau akan hal ini? And it's taken from the opening scriptures, John chapter 11, verse 25 to 26. Dengan ayat pembukaan Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. So shall we read this together? Mari kita baca ini bersama-sama. Yeah, ready? 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Okay. Slide berikutnya. Masih ada. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Okay. We'll go back to this as the conclusion. Nanti kita akan kembali ke ayat ini saat kesimpulan. Yeah. So today is the resurrection day. Hari ini adalah hari kebangkitan. For Christians, this day is far more important than Christmas. Untuk orang Kristen ini adalah peristiwa yang sangat penting. It's far more important than Christmas. Jauh lebih penting daripada Natal. Yeah. Why? Kenapa? Because Christmas is the day Jesus was born. Natal adalah hari ketika Yesus lahir. But if Jesus did not die on the cross and resurrect, Tetapi jika Yesus tidak mati di atas kayu salib dan dibangkitkan, then his birth would not mean anything. maka kelahirannya tidak akan ada arti apa-apa. Yeah. We would still not have the hope of eternal life. Kita tetap tidak memiliki harapan untuk hidup kekal. Okay. So the word eternal life in the Bible, Jadi kata hidup kekal dalam Alkitab it doesn't mean living forever on this earth like this. bukan artinya hidup selamanya di bumi seperti ini. It doesn't mean living forever with all your financial problems, Bukan berarti hidup selama-lamanya dengan ada permasalahan ekonomi, with your health issues, dengan masalah penyakit, and with your relationship problems. masalah kesehatan dan juga masalah hubungan. If living forever means, with it entails all these issues in our life, then who wants to live forever? Jika hidup selama-lamanya dengan semua masalah-masalah itu, siapa yang mau hidup selama-lamanya? It's better to die, right? We Lebih think. baik mati kan? But in the Bible, when it says eternal life, it means a life without tears, without sadness. Dalam Alkitab ketika disebutkan hidup kekal, artinya
hidup kekal yang tidak ada air mata. Yeah, and it also have no health problems. Juga hidup kekal yang tidak ada masalah kesehatan. You'll just be happy all the time. Hanya bahagia setiap waktu. And that's in the book of Revelation. Itu di dalam kitab Wahyu. Okay. And eternal life, many of us think is dying and then we wake up in heaven. Banyak yang berpikir hidup kekal adalah mati, kemudian pas bangun sudah di sorga. That's one way to live eternally. Itu adalah satu cara, satu jalan untuk bisa hidup kekal. But eternal life is your body transforming. Tetapi hidup kekal berbicara tentang tubuh yang berubah. It transforms into a heavenly body. Berubah menjadi tubuh surgawi. And Jesus showed this in Matthew chapter 17. Yesus tunjukkan ini di Matius pasal 17. Yeah, when he went up on a high mountain to pray Ketika Yesus pergi ke gunung yang tinggi untuk berdoa with Peter, James, and John. dan bersama Petrus, Yohanes dan Yakobus. Suddenly, while he was there, Moses and Elijah appeared on that mountain with him. Tiba-tiba Musa dan Elia muncul di gunung itu bersama-sama dengan bertemu dengan Yesus. And they were talking together. Dan mereka berbincang-bincang. And during that time, the face of Jesus shone like the sun. Pada waktu itu, selama waktu itu, wajah Yesus bercahaya terang. And his clothes were really white. Dan jubahnya itu sangat-sangat terang. It was shining very brightly. Bercahaya sangat-sangat terang. This is the heavenly body. Inilah tubuh surgawi. And this is what we say transfiguration. Ini yang kita sebut sebagai ubah. So there's resurrection and then there's transfiguration. Jadi ada kebangkitan, ada ubah. It's two different things. Ini dua hal yang berbeda. So before Jesus died, he could already transfigure anytime. Jadi sebelum Yesus mati, dia bisa ubah kapan saja. Right? Iya kan? This is before the cross, Matthew chapter 17. Matius 17 itu adalah peristiwa sebelum kayu salib. So what it teaches us is that we can transfigure even before we die. Jadi ini mengajarkan kita apa? Kita bisa diubah bahkan sebelum kita mati. What about Moses and Elijah? Bagaimana dengan Musa dan Elia? Were they transfigured on the mountain? Apakah mereka diubah di gunung itu? Moses already died, right? Musa sudah mati kan? Moses lived thousands of years before Jesus. Musa hidup ribuan tahun sebelum Yesus. Let's turn to Deuteronomy chapter 34 verse 5 to 6. Mari kita lihat Ulangan 34 ayat 5 sampai 6. Okay, shall we read it? Ready? Kita baca 1, sama-sama. 2, go. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di satu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. There's a mystery here. Ada misteri di sini. First of all, Moses was really healthy. Yang pertama, Musa itu sangat sehat. If you read on, his eyes could still see very clearly. Jika kita perhatikan dalam Alkitab, matanya itu masih bisa melihat dengan sangat jelas. His body was still fit, Tubuhnya itu sangat sehat, fit, but he died. tetapi dia mati. And then the second thing is, Moses is a very big prophet, right? Dan hal yang kedua, Musa itu adalah nabi yang besar, ya kan? There's like over 1 million Israelites following him crossing the desert. Ada lebih dari 1 juta orang yang mengikuti Musa melintasi padang gurun. But until today, nobody know where his tomb is. Tetapi sampai hari ini tidak ada yang tahu di mana kuburnya. Isn't that weird? Bukankah itu aneh? You know why? Tahu kenapa? Because God buried him. Karena Allah yang menguburkan dia. So nobody knows where he is till Jadi today. tidak ada yang tahu sampai hari ini dia dikuburkan di mana. That's what you think, right? Itu yang kita pikirkan kan? But his body is already taken up. Tetapi tubuhnya itu telah diambil. How do we know this? Bagaimana kita tahu ini? Okay, why did Moses die in the first place? Why did Moses die in the first place? Kenapa Musa itu mati? You all study the History of Redemption series. Kita belajar buku sejarah penebusan.
Yeah, you know he died because he disobeyed God, right? Dia mati, Musa mati karena dia tidak taat firman Tuhan kan? God said, you cannot enter the land of Canaan. Allah katakan kamu tidak bisa masuk tanah Kanaan. So this poor guy, 40 years going around the desert with the Israelites complaining, and he suffered so much, yet he cannot enter the land of Canaan. Jadi orang ini keliling-keliling berputar-putar 40 tahun lamanya sambil menerima komplain dari semua umat Israel, tetapi dia mati. Yeah, it's sad. Sangat menyedihkan kan? But it's because he disobeyed. Tapi itu karena dia tidak taat. So even though he had to die, Jadi meskipun dia harus mati, do you think he went to heaven or hell? menurut saudara apakah dia pergi ke surga atau neraka? If he disobeyed, he should be in hell, right? Kalau tidak taat harusnya pergi ke neraka kan? But the Bible tells us that Satan was going to take his corpse. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa setan hendak mengambil mayat Musa. But Michael the archangel rebuked Satan. Tetapi malaikat Mikael Hardik. menghardik dia. Yeah. So Satan could not take the body. Jadi setan tidak bisa mengambil tubuh Musa. Let's look at Jude chapter 1 verse 9. Mari kita lihat Yuda 1 ayat 9. Okay, let's read this. Ready? Kita baca. 1, 2, go. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Yeah, because no matter what, Moses went through so much for God. Bagaimanapun Musa mengalami banyak sekali kepedihan di hadapan Tuhan. And Moses' body, because he died, he has to go through resurrection first. Karena Musa mati, maka Musa harus mengalami kebangkitan lebih dulu. After that, then he could go through transfiguration. Setelah itu barulah dia bisa diubah. And the proof is in Matthew 17, we read the verse. Buktinya di Matius 17 yang kita baca tadi. And because Moses died, Karena- Moses represents resurrection. Karena Musa mati, maka Musa itu mewakili kebangkitan. Remember this, okay? Coba ingat ini ya. Moses represents what? Musa mewakili apa? Kebangkitan. Resurrection, right? So, okay. How about Elijah? Bagaimana dengan Elia? Don't forget, Matthew 17, verse 2, two people appeared with Jesus. Jangan lupa, Matius pasal 17 ayat 2, ada dua orang yang muncul di situ. Who are they? Siapa mereka? Moses and Musa Elijah. dan Elia. Okay, so how about Elijah? Did Elijah die? Bagaimana dengan Elia? Apakah Elia mati? No. Tidak. You studied this, right? Kita sudah belajar ini kan? Elijah went up to heaven alive. Musa naik ke sorga hidup-hidup. Let's read 2 Kings chapter 2 verse 11. Mari kita baca 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Ready? Siap? 1, 2, go. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Yeah, so here it tells us that as they were talking, a chariot of fire and horses of fire separated the two of them, and Elijah went up by a whirlwind to heaven. Di sini dikatakan ketika mereka sedang berjalan sambil berkata-kata, datang kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga. Elijah didn't have to die first and then go up to heaven. Elia tidak perlu mati kemudian pergi ke sorga. He went alive. Dia pergi ke sorga hidup-hidup. Yeah. So from here we say that Elijah represents transfiguration. Dari sini kita bisa melihat bahwa Elia mewakili ubah. And then we see the two of them talk to Jesus. Dan kita lihat mereka berdua, Musa dan Elia, berbicara dengan Yesus. Yeah? They appeared and spoke with Jesus. Mereka muncul kepada Yesus dan berbicara. That's the great thing about transfiguration. Itu hebatnya mengenai ubah. If you want to go somewhere, you can just appear.
Jika kita mau pergi ke suatu tempat, kita hanya tinggal muncul saja di situ. You don't have to catch the bus. Nggak perlu kejar bis, You don't have to walk. nggak perlu jalan. You just think it and you're there. Kita hanya berpikir, kita langsung ada di sana. Don't you want to be transfigured? Don't Apa? you want to be transfigured? Bukankah kita mau diubah? Amen? Amin. Amin. Amen. Okay. So, so they were talking. What were they talking about? Jadi mereka sementara berbicara. Apa yang mereka bicarakan? Have you ever wondered when you read this verse? Pernahkah kita bertanya-tanya apa yang mereka bicarakan saat kita baca ayat ini? Any guesses? Ada yang mau menduga? If you guess right, Pastor Yudi will give you a present. Kalau tebakannya benar, Pendeta Yudi akan kasih hadiah. Anybody? Ada yang mau tebak? Mereka lagi bicara apa? Yesus lagi bicara apa dengan Musa dan Elia? No? Nggak ada? They were talking about the way Jesus will depart. Mereka lagi bicarakan tentang cara untuk Yesus pergi kembali ke sorga. So let's turn to Luke chapter 9, verse 30 to 31. Mari kita lihat Lukas 9 ayat 30 sampai 31. Lukas. Let's read it. 1, 2, go. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Okay, if you look at verse 31, they appeared in glory. Kalau kita lihat ayat 31, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan. This is the transfigured body. Ini adalah tubuh yang telah diubah. And they were speaking of his departure. Dan mereka sedang bicara tentang tujuan kepergiannya. And it was Elijah and Moses. Dan itu ada Elia dan Musa. One represents resurrection and the other one represents transfiguration. Yang satu mewakili kebangkitan, yang satu lagi itu mewakili ubah. Yes, so obviously they were discussing which way should Jesus depart, through resurrection or transfiguration. Jadi jelas mereka sementara membicarakan cara yang mana untuk Yesus pergi, lewat kebangkitan atau ubah. From Matthew chapter 17, it's proven that Jesus could transfigure anytime. Jadi lewat Matius pasal 17 itu membuktikan bahwa Yesus bisa ubah kapan saja. But if he went through transfiguration, would we be saved? Tetapi jika Yesus pergi dengan cara ubah, apakah kita akan diselamatkan? No. Tidak. Why? Kenapa? Because the people still had sins in them. Karena manusia masih ada dosa di dalam mereka. Romans chapter 6 verse 23 says, Roma 6 ayat 23 katakan, the wages of sin is death, upah dosa ialah maut. but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. You know, when I see this verse, I think of two things, resurrection and transfiguration. Ketika saya memperhatikan ayat ini, saya terpikir dua hal, kebangkitan dan ubah. The wages of sin is death, means there has to be death to resurrect, right? Upah dosa adalah maut, artinya harus mati dulu baru bisa bangkit kan? But the gift of God is eternal life. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. God wants to give that to us. Allah ingin berikan itu kepada kita. Okay, because the wages of sin is death, so because the people had sin, so they need to repay that sin. Karena upah dosa adalah maut, maka orang-orang yang sudah berdosa, mereka perlu membayar tebusan. But what is sin? Tetapi apa itu? I mean, it's a very wide definition. It's a very wide definition. Tapi apakah dosa itu? Dosa itu kan memiliki arti yang makna yang sangat luas. But how did Jesus define sin? Tetapi bagaimana Yesus mendefinisikan atau mengartikan dosa? Let's look at that in John chapter 8 verse 24. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 24. Let's read it. Mari kita Ready? baca. 1, 2, go.
Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jesus says, if you do not believe that I am he, you will die in your sins. Yesus katakan, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Who is this he? Siapa dia di sini? Verse 25, Ayat 25, let's read it. kita baca. Go ahead. Mari sama-sama. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Actually, in English, it says, Jesus said to them, he said, who are you? And Jesus said, what I have been telling you from the beginning. Dalam terjemahan Inggris, di situ ketika mereka bertanya, Yesus jawab, ketika mereka tanya, siapa kamu? Yesus menjawab mereka, apa yang telah saya sampaikan kepadamu sejak pada mulanya. From the beginning, Jesus taught them that he was the Father. Sejak pada mulanya, Yesus berbicara kepada mereka bahwa dia adalah Bapa. Let's look at verse 27. Mari kita lihat ayat 27. Let's read it. Kita baca. 1, 2, 3. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. So the he that Jesus was talking about is the Father. It's clear from this verse, right? Jadi dia yang Yesus bicarakan itu adalah siapa? Bapa. Di dalam ayat ini kan. But they do not believe. Tetapi mereka tidak percaya. All they saw was a man walking on the ground. Mereka hanya melihat, yang mereka lihat hanyalah seorang laki-laki dewasa yang berjalan di atas tanah. If Jesus was floating on the ground, maybe they would believe, Jika Yesus itu melayang di atas tanah, mungkin mereka percaya. right? Ya kan? But Jesus looked exactly like us, 2 eyes, 1 nose, 1 mouth. Tetapi Yesus sama, kelihatannya sama seperti kita. Ada 2 mata, 1 hidung, ada mulut. He falls sick, Dia jatuh sakit, he gets hungry. dia lapar. If you poke him, he bleeds, Jika kita tusuk dia akan berdarah. right? Iya kan? And if they had all believed that Jesus was the Father, Jika mereka percaya Yesus adalah Bapa, then all their sins would have been forgiven. maka semua dosa mereka akan diampuni. Jesus didn't have to die on the cross. Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Jesus did not have to show resurrection. Yesus tidak perlu menunjukkan kebangkitan. Did we read verse 27? Yeah, we did. John chapter 8, verse 51. Kita baca Yohanes 8 ayat 51. Let's read it. Kita baca. Ready? 1, 2, go. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yeah. So we need to keep his word so that we never see death. Jadi kita perlu memegang ayat ini supaya kita Tidak mengalami. tidak mengalami maut. Do you believe in this verse? Apakah kita percaya ayat ini? Amen. Amin. It's not easy to believe, Tidak mudah untuk percaya. right? Ya But kan? we need that faith. Tetapi kita perlu iman itu. So from the beginning, when Jesus was trying to teach that he was the Father, how did the people react? Jadi sejak pada mulanya ketika Yesus mengajarkan dia sebagai Bapa, bagaimana respon dari orang-orang? Let's look at John chapter 10, verse 30 to 31. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 30 sampai 31. Ready? 1, 2, go. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. So the Jews picked up stones to kill Jesus. Orang Yahudi mengambil batu itu untuk membunuh Yesus. Why? Kenapa? Because they knew that Jesus meant he was the Father. Karena mereka tahu bahwa Yesus sementara mengatakan bahwa dia adalah Bapa. Right? So the Jews said, we are stoning you because you're only a man, but you're saying you're God. Jadi orang Yahudi melempari Yesus sambil berkata, kamu hanya manusia, tetapi kamu menyatakan kamu adalah Allah. John 10, verse 32 to 33. Let's read that. Yohanes 10 ayat 32 sampai 33. Ready? 1, 2, go. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Okay. Slide berikutnya.
33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. So it's very clear here, they do not believe in Jesus as the Father. Jadi sangat jelas di sini bahwa mereka tidak percaya Yesus sebagai Bapa. So now Jesus lowers his position. Jadi sekarang Yesus merendahkan posisi dia. He calls himself the Son of God Dia memanggil diri dia sebagai anak Allah. because calling himself Father was too hard for them to believe. Karena memanggil atau menyebut dirinya sebagai Bapa itu terlalu keras untuk mereka. So will you believe that I am the Son of God, he said. Makanya Yesus bertanya, apakah engkau percaya aku adalah anak Allah? John chapter 10 verse 34 to 36. Yohanes 10 ayat 34 sampai 36. Let's read it. Kita baca. 1, 2, go. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, Okay. masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. You see here? You Ada see di how sini. Jesus went down from Father to Son of God? Kita bisa lihat bagaimana Yesus merendahkan dirinya dari Bapa menjadi anak. Are we not all sons of God? Bukankah kita semua anak-anak Allah? Amen? Amin. So it's no big deal if I said I'm a son of God, right? Jadi tidak masalah kalau saya sebut diri saya sebagai anak Allah kan? Yeah. But if I say I'm the Father, you'd get upset, right? Tapi kalau saya bilang saya adalah Bapa, kalian saudara semua pasti akan You probably kick me kecewa out. dan mungkin akan usir keluar. This is the same thing that happened to Jesus. Ini sama seperti yang Yesus alami. So people get confused. Is he Father or is he Son? Orang-orang menjadi bingung apakah dia Bapa atau dia anak. The level of the Son of God is still God. Tingkatan anak itu tetap Allah. Anak Allah itu tetap Allah. Right? It was in the verse before. Was it in 30? Can we go back to verse 34? Bisa kembali ke ayat 34, Okay. Wait, no, 35, sorry. 35. 35. Okay, let's read this. Mari kita baca ini. Ready, go. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. If he called them gods, right? It says, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. Mereka disebut Allah itu adalah kepada siapa firman itu disampaikan. So Dan Alkitab tidak bisa dibatalkan. if you receive the word of God, Jika what are you? Jika saudara menerima firman Allah, siapakah saudara? Menurut ayat ini. Gods. Saudara adalah Allah kan? Menurut ayat ini. Why do you look shocked? Kenapa kaget? But you see, the gods is written with a small a. Tapi lihat di situ tulisan Allahnya itu dalam huruf kecil, bukan huruf besar. If a cow had a kid, isn't that still a cow? Jika sapi ada anak, bukankah anak sapi itu juga sapi? If a dog had a kid, isn't that a dog? Jika seekor anjing ada anaknya, bukankah anak anjing itu tetap anjing juga? If God had children, isn't that God's? Jika Allah memiliki anak-anaknya, bukankah mereka pun Allah? This is from the Bible. Ini dari Alkitab. I'm not making it up. Saya tidak membuat-buat. When God first created us, we were created in the image of God. Ketika pertama kali Allah menciptakan kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Genesis chapter 1 verse 27. Kejadian 1 ayat 27, Let's read it. mari kita baca. Ready, go. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Male and female were created in the image of God, Laki-laki dan perempuan diciptakan dalam gambar Allah. right?
So we're God's. Jadi kita adalah Allah, huruf kecil. God didn't mean for us to die. Does God die? Allah tidak menghendaki kita untuk mati. Apakah Allah mati? God cannot die, right? Allah tidak bisa He mati. exists forever. Dia ada untuk selama-lamanya. But Adam fell into sin. Tetapi Adam jatuh dosa. So that sin came into Adam, Jadi dosa itu datang kepada Adam, and because the wages of sin is death, dan karena upah dosa adalah maut, death reigned in us all. maut itu berkuasa atas kita semua. And we saw that in Romans chapter 6 verse Kita 23. lihat itu di Roma 5 ayat 12. So we need to take care of the problem of sin first to have eternal life. Jadi kita harus mengatasi masalah dosa terlebih dahulu, baru bisa memiliki hidup kekal. Someone had to redeem the sin. Seseorang harus menebus dosa itu. A sinner cannot redeem us. Orang berdosa tidak bisa menebus kita. It needs to be an unblemished lamb. Artinya haruslah Domba. domba yang tidak bercela. Ever since Exodus chapter 12, when Moses was commanded that the Israelites had to kill a lamb in the first year that is unblemished. Sejak Musa menerima firman dari Tuhan dan mengajarkan bahwa orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka harus mengambil anak domba yang tidak bercela. And so that is a prophecy of Jesus who would die on the cross as the Passover lamb. Itu merupakan nubuat bahwa Yesus Kristus akan menjadi anak domba Paskah. But year after year they kept killing lambs because we keep sinning. Tetapi tahun demi tahun mereka terus membunuh anak domba karena mereka terus berdosa. Yeah? You know why? Because we don't feel guilty. Itu tahu kenapa? Karena kita tidak merasa bersalah. If every time I lied, a chicken had to die, I'm okay. Jika setiap kali saya berdusta, seekor ayam harus dibunuh, I'm okay. maka aku nggak apa-apa. But if every time I lied, one church member gets shot, Tetapi jika setiap kali saya berbohong, satu jemaat ditembak, I would get shocked. tembak mati, maka akan Kaget. kaget kan? And I will try my best not to lie. Dan pasti saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak berdusta. What does it take to make us repent? Apa yang harus dilakukan supaya kita bertobat? We have to see a human being tortured Kita To- harus lihat seorang to feel manusia bad. disiksa Yeah, to feel bad. supaya kita rasa bersalah, So that we can repent. supaya kita bisa bertobat, So that the sin can be resolved. supaya dosa bisa diselesaikan. So in the past, Jadi di masa lalu, you know, the lamb had to be cut in 6 areas. anak domba itu harus dipotong di 6 bagian. The head, Kepala, 2 hands, 2 tangannya, 2 legs, ada 4 kakinya sebenarnya ya. and then Itu, the stomach had to be cut open, kemudian perutnya itu harus dibelah. and then the insides have to be taken out. Bagian dalam perutnya itu harus dikeluarkan. So Jesus on the cross, he was also pierced in 6 places. Jadi Yesus juga di atas kayu salib, dia terluka His, di 6 bagian. his head had the crown of thorns Di kepalanya ada mahkota duri. for all the sins of our thoughts, Untuk semua dosa pikiran-pikiran all the kita. evil thoughts that we have. Semua pikiran jahat yang kita miliki. And then his 2 hands were nailed Dan kedua tangannya dipakukan. because of the sins of our hands. Karena dosa yang dilakukan oleh tangan kita. What we do with our hands. Apa yang kita lakukan dengan tangan kita. And his 2 feet, Kemudian 2 kakinya, because our feet keeps going to places of sin. 2 kaki Yesus dipakukan karena kedua kaki kita pergi ke tempat-tempat dosa. And on his side he was pierced. Dan lambungnya ditombak. All the water and blood from him was drained out. Semua darah dan air keluar dari tubuhnya. Because inside our heart, inside us, sometimes we have a lot of hatred, anger,
that we can't get rid of. Karena di dalam hati kita ada banyak kemarahan, amarah yang kita tidak bisa keluarkan. Yeah. So for our sake, Jadi untuk kepentingan kita, Jesus chose the path of resurrection. Yesus memilih jalan kebangkitan. But there's actually two paths. Tetapi sebenarnya ada dua jalan. John chapter 8 verse 51 Yohanes says, 8 ayat 51 katakan, if you believe in his word, you will never see death. jika kita percaya firman-Nya, kita tidak akan mengalami maut. There's some people who say this. They say, Ada orang yang berkata begini, you know, resurrection, transfiguration, I don't care as long as I go to heaven. ya mau bangkit, mau ubah, ya terserah yang mana. Yang penting kan ke sorga. But in truth, everyone's afraid to die. Tetapi yang sebenarnya setiap orang takut mati. If somebody here came in with a gun and started shooting, wouldn't you run? Ketika misalnya ada satu orang datang kemudian mulai tembak dengan pistolnya, bukankah kita semua akan lari? Why you run? Because you don't want to die, right? Kenapa lari? Karena kita nggak mau mati kan? And then if you're sick, you go to the doctor, you take medicine. Jika kita sakit, kita pergi ke dokter dan minum obat. Well, if you're not afraid to die, just don't need to take medicine. Tapi jika kita tidak takut mati, ya nggak usah ambil apa-apa. And then when you cross the street, why do you look left and right? Ketika kita menyeberangi jalan raya, kenapa kita lihat kanan dan kiri? Because honestly, we don't want to die. Karena kita, jujurnya kita tidak mau mati. God created us to be an eternal being. Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang kekal. So even your inner conscience wants to live forever. Jadi di dalam hati nurani kita ingin hidup selama-lamanya. So in conclusion, Jadi kesimpulannya, I want to tell you the story of Lazarus. saya ingin ceritakan tentang cerita Lazarus. You all know about Lazarus, right? Saudara semua tentu sudah tahu tentang cerita Lazarus ini. Lazarus lived in Bethany. Lazarus tinggal di Betania. He had two sisters, Dia ada dua adik perempuan, Martha and Mary. Marta dan Maria. Yeah. So during the Passion Week, I'm sure Pastor Yudi taught you about Lazarus. Dalam Minggu Sengsara, tentu Pendeta Yudi pernah mengajar tentang Lazarus, Or at least you read the verse. atau setidaknya kita baca ayatnya. Because Jesus was staying in his house, but they were a very poor family. Yesus biasanya tinggal di rumah Lazarus, tetapi ini adalah keluarga yang sangat miskin. So they had nothing to give Jesus to eat. Jadi mereka tidak ada sesuatu untuk Yesus bisa makan. So Jesus woke up and he went to the fig tree to find some fruit to eat. Jadi Yesus bangun pagi-pagi, dia pergi dan melewati pohon ara untuk cari buah ara. Yeah, but there's no fruit. Tetapi tidak ada buah. So now you remember Lazarus, right? Jadi kita ingat sekarang tentang Lazarus ya. Well, anyway, Lazarus got very sick, almost dying. Jadi bagaimanapun, Lazarus ini dia kena sakit dan dia hampir mati. So the two sisters sent someone to call Jesus. Jadi dua saudara perempuannya mengutus orang untuk panggil Yesus segera datang. Let's read this, John 11, verse 1 to 4. Mari kita baca ini Yohanes 11 ayat 1 sampai 4. Ready? Kita Go. baca ayat 1 Satu. dari ayat 1. From verse 1 to verse 4. Ada ayat 1. Slide berikut sebelumnya. Ya. Ya, ya. Coba saya baca ya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria, kita baca sama-sama. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. So you see here, Jesus told the messenger, oh, the sickness is not until death. Jadi Yesus katakan kepada yang membawa kabar bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Right? Ya kan? And then if you read in verse 6, you see Jesus stayed 2 more days on purpose. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Okay. Tinggal lebih lama 2 hari. Let's read that. Mari kita baca. Ready, go. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit,
ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja, on Sengaja. purpose, right? And then we look in verse 11. Mari kita lihat ayat 11. Let's read it. Kita baca. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Didn't Jesus say he would not die? Bukankah Yesus katakan bahwa Lazarus tidak akan mati? But he died. Tetapi Lazarus mati. So in this verse it says asleep, right? Di sini ayatnya bilang Lazarus tertidur. So initially the disciples thought he was asleep, sleeping. Sebenarnya para murid itu berpikir bahwa Lazarus itu memang tertidur. But then Jesus explained he's dead. Tetapi Yesus menjelaskan, Lazarus sudah mati. Yeah. So when a saint dies, it's not dying, it's sleeping because you will resurrect. Jadi ketika orang kudus itu mati, itu bukan mati, melainkan tidur. Kenapa? Karena akan dibangkitkan, Yeah. akan dibangunkan. So they went to Lazarus' house. Jadi mereka pergi ke rumah Lazarus. And then what happened? Let's Dan- look at verse 17. Dan apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang ke-17. Okay, let's read it. Ready, 1, 2, go. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. So Lazarus already died 4 days. Jadi Lazarus sudah mati 4 hari. So in back then in Israel, when somebody dies, they keep the body for at least 3 days. Di zaman dulu di wilayah Israel itu biasanya ada kebiasaan menjaga seseorang setelah dia mati itu dijaga selama 3 hari. Why? Because they are afraid the person is not dead and might wake up. Karena mereka khawatir jangan-jangan orang itu sebenarnya tidak mati, bisa bangun lagi. And why they would bury on the 4th day is because by the 4th day the body would start to smell. Kenapa itu sampai 4 hari? Karena di hari yang keempat itu tubuh itu, mayat itu sudah mulai bau. Yeah. So we can see here that Lazarus' body already has a smell. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa tubuh Lazarus itu sudah mulai berbau. So when Jesus came, Jesus first meets Martha. Jadi ketika Yesus tiba di sana, yang pertama Yesus temui adalah Marta. Let's read verse 20 to 21. Mari kita baca ayat 20 dan 21. Ready, go. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Isn't Martha blaming Jesus for his death? Bukankah Marta sedang menyalahkan Yesus atas kematian Lazarus? If you were here, my brother wouldn't die, Jika kamu ada di sini, saudaraku tidak akan mati. right? Ya kan? Because you didn't come. Karena kamu tidak datang. And then verse 22. Ayat 22. Ready, go. Ayat 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. It says, even now I know whatever you ask of God, God will give you. Di sini dikatakan, sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. So, did Martha believe Jesus was God? Apakah Marta percaya Yesus adalah Allah? No, right? Tidak, If kan? you ask God, Jika kamu minta kepada Allah, means you're not God. artinya Yesus bukan Allah. Verse 23. Ayat 23, Ready, go. kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. This is the resurrection, Inilah kebangkitan. right? Verse 24. Ayat 24, Ready, go. kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. This is talking about Martha's faith. Ini bicara tentang iman Marta. He said, yes, I believe my brother will resurrect in the resurrection day, because in the end time there will be a day where all the dead will rise. Marta berkata, aku percaya saudaraku akan bangkit nanti ketika hari terakhir, ketika waktu kebangkitan itu terjadi. Martha had a faith of a future. Marta imannya itu masa depan, It's not present faith. bukan iman hari ini. So Sekarang, what about us? bagaimana dengan kita hari ini? Sometimes we too are like that.
Kadang-kadang kita juga sama seperti Marta. Yeah. In the future, God will bless me and I will do well. Ya, nanti Tuhan akan memberkati aku dan aku akan jadi baik. Yeah. It's always later, Jadi selalu nanti. so it never happens. Makanya tidak pernah terjadi. So, like Lazarus died, Jadi seperti Lazarus dia mati. is there something dying in us? Ada yang mati di dalam kita. Maybe our business, Mungkin bisnis kita, maybe in our relationship, mungkin hubungan kita, maybe in our health. mungkin kesehatan kita. I pray that we have a present faith where that sickness or whatever problem that is will resurrect today. One more time. So I pray Jadi that saya berdoa, whatever is dying apapun yang sedang sekarat dan mati will resurrect today akan bangkit hari ini, on this resurrection day. pada hari kebangkitan ini. Amen. Amin. Not the future. Bukan nanti, masa depan. If you keep saying later, it doesn't come. Jika kita selalu bilangnya nanti, maka itu tidak akan datang. With faith, believe, starting today. Dengan iman, percayalah, mulai hari ini. Verse 25, Ayat 25, ready, go. jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Is this verse talking about resurrection or transfiguration? Ayat ini bicara tentang kebangkitan atau ubah? Tentang kebangkitan. That's right, resurrection. Okay, verse 26, Ayat 26, ready, go. dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? What is this verse about? Resurrection or transfiguration? Ayat ini tentang apa? Kebangkitan atau ubah? Transfiguration, that's right. So Jesus said, if you die, you can resurrect. But if you believe in my words, you believe in me, you can live forever starting today. Yesus katakan, jika kamu mati, kamu akan bangkit. Tetapi jika kamu percaya, maka kamu tidak akan mengalami maut. So do you believe this? Jadi apakah kamu percaya? Jesus is asking, right? Yesus bertanya kan? Problem is our disbelief. The problem is our Masalahnya disbelief. adalah ketidakpercayaan. Faith is believing in something you do not see. Iman adalah percaya kepada sesuatu yang tidak kita lihat. Yeah. Because if you see it, it's not faith, it's fact. Jika kita bisa lihat, maka itu bukan iman, itu fakta. Hebrew chapter 11 verse 1. Ibrani 11 ayat 1, Read it. kita baca. Let's go. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. So we say we're people of faith. So we say that we're people of Jadi faith. kita katakan kita adalah orang beriman. So we need to start believing in things that we have not seen Maka kita harus mulai percaya kepada hal-hal yang kita tidak lihat with faith. dengan iman. As long as it's in the Bible. Itu sesuai Alkitab. Okay, now let's read verse 27. Mari kita baca Yohanes 11 ayat 27. Ready, go. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. So Martha says, I believe you are the Messiah. Jadi Marta katakan, aku percaya Engkau adalah Mesias. Is this true? Benar? Let's read verse 28. Kita baca ayat 28. Ready, go. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. And then she ran off and called Mary. Kemudian Marta dia lari dan mendapatkan Maria. It was as if she tried to avoid the conversation. Entah dia sepertinya ingin menghindari pembicaraan dengan Yesus. And then she told Mary, oh, the teacher is calling you. Dan Marta bilang kepada Maria, oh guru panggil kamu. But Jesus wasn't calling her, Tetapi Yesus tidak panggil Maria. right? It was like she was trying to avoid the whole situation. Jadi Marta sebenarnya sedang menghindari situasi itu. Now let's look at verse 32, what Mari. Mary says. Mari kita baca ayat 32 apa yang dikatakan. Ready, go. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Same as Martha. Sama dengan Marta kan. She's like, it's because you didn't come, so my brother died. Maria juga berkata, gara-gara kamu, maka saudaraku mati. So verse 33, Ayat 33, ready, go. ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masih gulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata,
Okay, in Indonesian this verse is not clear, but in English it says that he groaned Dalam in the spirit and was troubled. dalam versi Indonesia itu sebenarnya sedikit berbeda dengan bahasa aslinya, tetapi lebih berkata bahwa I will explain it. So when everybody was crying, Jesus saw that he wasn't sad. He wasn't crying with them, but he was like, these people don't believe me. jadi ketika Yesus menangis, orang-orang melihat dia itu sepertinya sangat bersedih, tetapi sebenarnya Yesus itu seperti sedang Yeah. So in English, groan in Greek is ambrimaomai. dan jadi kata masigula dalam bahasa Yunani adalah embrymaomai. It means groaning with indignation. It's like a strong emotional stirring, and it's often related to anger or rebuke. Jadi ini seperti jadi ada kemarahan, kesal dan semuanya campur aduk menjadi satu semuanya. It's usually, the word is used when you're angry. Ini kata yang biasa digunakan ketika marah. And then the word troubled in Greek Kemudian kata sangat terharu dalam bahasa Yunani is actually taraso. itu adalah taraso. It means to be grieved and anguished. Itu artinya berduka, Kesal. ya seperti kesal gitu. It's like waves stirred by the storm. Jadi seperti ombak, ya ombak yang disebabkan oleh angin badai. So is our faith stirred by waves of our mood or our time or by this world? Apakah iman kita juga diombang-ambingkan, campur aduk gara-gara badai dari permasalahan di dunia ini? You know, many people, they receive the blessing of God as a distant hope. Banyak orang yang menerima berkat Allah itu seperti harapan yang sangat jauh, Without present confidence. tanpa percaya hari ini, Percaya diri hari ini. percaya diri hari ini. Yeah. So church becomes a formality and a tradition. Pada akhirnya gereja menjadi formalitas, tradisi saja. And I pray that this church, all of you studying now, Saya berdoa saudara-saudara semua yang sedang belajar hari ini, including myself, termasuk saya sendiri, we will receive the word of God as a present reality. kita akan menerima firman Allah sebagai kenyataan hari ini. May the blessing of God become a reality today, Kiranya berkat Allah menjadi kenyataan hari ini, not just a future hope. bukan hanya harapan masa depan. May the world see that you are truly blessed, Biarlah dunia bisa melihat bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati starting today. mulai hari ini. Amen? Amin. So eternal life is a reality. Jadi hidup kekal adalah suatu kenyataan. So in the end time, the word of God will come. Di akhir zaman firman akan datang. Revelation chapter 19 verse 13. Wahyu 19 ayat 13. Let's read. It's just one more verse after this and we'll end. Tinggal satu lagi ayat dan kita akan selesai. Ready? 1, baca. 2, go. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. The Lord will return with the word of God. Tuhan akan kembali dengan firman Allah. And when we receive it, Dan We ketika kita menerimanya, we need to spread this word kita perlu menyebarkan firman ini all over the world. ke seluruh dunia. And this word will be called the eternal gospel. Dan firman ini akan disebut sebagai Injil kekal. Because it will teach about the true eternal life. Karena itu mengajarkan kita tentang hidup kekal yang sejati. Revelation 14 verse 6, our last verse. Let's read this. Wahyu 14 ayat 6, ayat yang terakhir kita baca. Ready, go. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Yes, when that day comes, right? Ketika waktu itu tiba, Which in faith I believe it's already here. dengan iman saya percaya itu telah tiba. I pray that we would be the ones who believe Saya berdoa kita menjadi orang yang percaya and receive the blessing of transfiguration. dan menerima berkat ubah. Amen. Amin.
Let us pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we give you thanks for the word of God. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Even though we are not worthy, but yet you have redeemed us. Meskipun kami tidak layak, Engkau telah membebaskan kami. And you have given us the title of a son of God. Engkau telah menganugerahkan kami posisi sebutan anak Allah. And as a son of God, we believe that you want us to receive this blessing of eternal life. Dan sebagai anak Allah, kami percaya Engkau ingin kami menerima berkat hidup kekal. Father, there are many things that are dying Bapak, ada banyak hal yang sedang mati in our business, dalam bisnis kami, in our relationship with other people, dalam hubungan kami dengan orang-orang yang lain, and even our health. bahkan dengan kesehatan kami. But we believe, Father God, Tetapi kami percaya Bapak, you can lay your hands upon us right now, Engkau akan menumpangkan tangan ke atas kami masing-masing. and you will heal us Dan Engkau akan menyembuhkan kami inside out. secara dalam dan secara luar. We believe, Father God, that as we keep studying your word, Bapak, kami percaya ketika kami terus mempelajari firman-Mu, one by one you will resurrect everything that is sick. satu persatu, maka segala hal itu akan dibangkitkan. And we pray, Father God, Dan kami berdoa ya Tuhan, that we will spend the rest of our lives glorifying you. kehidupan kami senantiasa memuliakan-Mu, And we pray that you will help us in this, dan kami percaya kami berdoa Engkau akan membantu kami, so that we can give glory to you. supaya kami bisa memuliakan nama-Mu. And we pray all of this in the holy name of our Lord Jesus Christ with thanksgiving. Kami berdoa semua hal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Amen. Amin. Kita muliakan Tuhan. Ya, terima kasih. Ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kemuliaan untuk Tuhan. Jadi terima kasih saya atas nama Gereja Bukit Sion Malang mengucapkan terima kasih untuk misioner Hera yang telah mengunjungi kita dan berbagi firman Tuhan. Gimana? Hilang kebosanannya? Ya, nanti ya, kita doa supaya di kemudian hari pun ada kesempatan yang lain misioner Hera bisa datang berkunjung dan berbagi firman kasih karunia dengan kita semua. Amin. Amin. Suka dengarnya atau gimana? Suka ya? Lebih bagus kan? Ya, saya juga bilang lebih bagus. Lebih bagus dari saya. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Jadi hari ini kita telah melaksanakan pelajaran Alkitab kita. Terima kasih saudara-saudara semua bisa tetap tinggal dan menerima kasih karunia firman Tuhan. Jadi kita terus doakan supaya besok misioner Hera akan kembali ke Jakarta, kemudian ke Bali bersama-sama dengan saudara kita Mr. Daniel akan kembali. So I'm saying that tomorrow you guys will go back to Jakarta and Bali. Jadi mereka tinggal di sana. Kita doakan supaya segala hal yang mereka lakukan di sana Tuhan senantiasa menyertai dan menjadi berkat bagi setiap orang yang bertemu dengan mereka. So what I'm saying is, we pray God will be with you. So whatever you guys doing there in Bali, bring blessing to many people. Ya, baik. Oke. Ada yang bertanya? Tidak ada? Ya. Tadi saudara, saya berterima kasih karena sudah berpartisipasi di dalam baptisan dan perjamuan kudus hari ini. Saya melakukan tadi ini merupakan hal yang karena ada banyak sekali persiapan dan tadi saya memikirkan tentang perjamuan kudus banyak sehingga saya ada yang terlewat tadi, jadi saya jelaskan kepada jemaat semua. Ketika saya memanggil untuk baptisan dewasa itu 2 orang, tetapi ketika dijalankan hanya 1 gitu ya, itu saya terlewat itu. Jadi
tadi setelah semua keluar, saya panggil lagi dan langsung dilaksanakan acara pembaptisan. Saya mohon maaf kepada keluarga dan kepada jemaat kudus. Nanti kedepannya kita doakan supaya saya bisa mempersiapkan lebih baik. Ya. Jadi telah dilakukan baptisan terhadap saudara Gabriel juga, ya, seperti itu. Oke, itu saja. Setelah ini kita serahkan kepada koordinator remaja pemuda. Silakan. Tidak ada. Ya, karena padat sekali hari ini, saya mohon maaf. Mungkin sudah disusun rencananya untuk kita semua, tetapi terlalu panjang acaranya gitu ya. Ya, seperti ini. Baik. Ada yang mau disampaikan? Ada penyampaian sesuatu, silakan. Tidak ada. Oh, oke. Jadi nanti remaja pemuda akan di-sharekan di dalam grup kalian, WA grup kalian, video. Nanti akan didiskusikan di situ bersama-sama. Ya, baik. Terima kasih. Mari kita tutup pelajaran Alkitab kita siang hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita muliakan Tuhan. Terima kasih. Mau foto sama-sama? Yuk kita foto sama-sama, karena jarang-jarang